bersyukur kita memasuki hari Minggu, Sabat bagi Tuhan. Saatnya kita beribadah. Kami warga Blok B mengucapkan selamat beribadah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita beribadah. Salam, selamat pagi. Kami dari Blok D mengucapkan selamat hari Minggu dan juga selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, kami siap beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat GKJ Arsawinangun dan jemaat Pepandan Karangnanas, mari kita sama-sama mengikuti ibadah secara online karena saat ini situasi pandemi corona, jadi kita harus mengikuti ibadah walaupun di rumah, tapi kita tetap memuji Tuhan. Ya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilakan saudara-saudari bersaat-hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 19. Kita pujikan bait pertama, ketiga, dan kelima.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara-saudara sekalian, serta saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 337. Kita pujikan bait pertama sampai dengan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya.
manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menanggapi pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 25. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah yang kita terima dari surat Roma, pasalnya yang pertama, ayat 16 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Saudara-saudara terkasih, mari kita respon firman Tuhan dari Kidung Jemaat kita nomor 362 pada bait pertama sampai yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. aku
Saudara-saudara, mari kita bersama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca bagian-bagian firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh pimpin kami untuk mengerti kebenaran yang sejati dan melakukannya. Hamba-Mu akan membacakan bagian firman Tuhan dan menguraikannya. Sekali lagi mohon topangan Roh Kudus untuk boleh menyampaikan sesuai dengan persiapan yang sudah dilakukannya. Dan bila warga jemaat boleh mengalami sukacita, terima firman Tuhan dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama-sama menerima firman Allah hari ini dengan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Firman Tuhan hari ini terambil dari bacaan secara leksenari dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan pasal 2, ayat yang keempat. Dan disambung pada Mazmur pasal 8 ayat yang pertama sampai 10. Dan bacaan surat dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat yang 11 sampai ayat 13. Dan bacaan Injil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagian Injil, yaitu dari Injil Matius pasal 28, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan doa saya, saudara-saudara semua sehat, ya, kuat, bahkan diberkati Tuhan, dan selalu bersukacita. Amin, saudara-saudara. Tentu kita bersukacita oleh karena Allah tidak pernah berhenti merawat, bahkan juga menolong kita di setiap kesempatan.
Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi di mana kita sudah sekian kali beribadah melalui ibadah online ini, tentu rasa kangen satu sama lain antar warga jemaat pasti ada, dan ini sesuatu yang tidak terelakkan. Tapi selagi kita bisa bersatu, bersekutu dalam doa dan bertemu dalam doa dan bahkan sukacita yang tentu saja bisa kita rasakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita boleh merayakan Hari Raya Pentakosta pada minggu kemarin, kita boleh bersukacita juga mempersembahkan kepada Allah, bukan hanya dengan harta tapi hati kita dan hidup kita. Nah, pada hari ini kita bersama-sama, atau minggu ini, kita masuk dalam ibadah Minggu Trinitas dengan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Nah, dengan tema ini, saudara-saudara terkasih, bahwa kita sebagai orang percaya ternyata sangat dianggap berharga, berguna, bahkan berdaya guna oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara terkasih, bahwa satu keindahan tersendiri, selaku orang percaya kita tentu saja bangga menjadi anak Allah. Karena kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita juga bersama-sama juga kita akan boleh merasakan kehadirannya oleh karena kita dilibatkan dalam karya penyelamatkan Allah. Nah, saudara-saudara, mengapa hal terkait dengan memulihkan ciptaan bersama dengan Tritunggal kita dilibatkan? Nah, tentu kita bertanya, mengapa ini semua harus kita lakukan? Ada apa dengan bumi, bahkan dunia yang sedang terjadi pada saat ini? Ada apa dengan keadaan dunia yang sedang kita juga rasakan bersama-sama? Saudara-saudara terkasih, bahkan ada satu catatan bahwa dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2015, hutan kita itu ternyata jumlahnya 128 juta hektar. Tetapi ternyata di tahun 2017, hutan kita ternyata sudah menyusut menjadi 125,9 juta hektar. Dengan demikian, sudah kurang dari 1 juta per tahun hutan kita tuh hilang. Nah, belum lagi hutan-hutan yang ada di dunia yang tentu saja kita tidak tahu bagaimana mereka merawat hutan atau tidak. Nah, saudara-saudara, kerusakan alam begitu dirasakan, bahkan kita semua yang juga merasakan. Dan kita rasakan bersama-sama. Contohnya, cuaca yang ekstrim menimpa hidup kita. Dunia yang juga semakin panas, banjir, tanah longsor di mana-mana. Bahkan kebakaran hutan juga merupakan dampak dari alam yang semakin rusak oleh ulah manusia, oleh karena kerakusan manusia, oleh karena juga tangan jahil manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita dilibatkan dalam karya memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal atau Trinitas. Nah, sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Kalau kita yang tidak berdaya, yang lemah, dan manusia berdosa, yang sudah diselamatkan, kita dilibatkan untuk berkarya bersama Allah Trinitas. Nah, saudara, sebuah perenungan yang sangat mendalam itu diungkap oleh pemazmur. Pemazmur pasal yang khususnya yang menulis Mazmur pasal 8 itu kagum sekali dengan bagaimana Allah memakai dirinya dan memakai manusia untuk terlibat dalam karya pemulihan bahkan penyelamatan. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang
keempat sampai 9 berkata demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga bintang-bintang, bukan binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Saudara, ini perenungan penulis Mazmur pasal 8. Sangat kagum, bahkan juga sangat merenungkan betapa Allah memakai dirinya. Nah, tentu saja saudara, kita pun harus demikian. Kita kagum, kita bersyukur, kita menaruh rasa hormat pada Allah yang memakai kita dengan segala kekurangan hidup kita. Nah, Allah menciptakan kita untuk merawat alam semesta. Rancangan Allah Tritunggal yang juga menciptakan manusia segambar dengan Dia. Ternyata ingin bahwa supaya manusia yang segambar dengan Dia itu berkarya, bahkan melakukan karya besar, bahkan juga melakukan apa yang Ia mau harus kerjakan di alam semesta yang indah dan agung yang memang diciptakan untuk manusia. Nah, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 9 sangat jelas dan nyata dikatakan demikian. Kejadian pasal yang pertama 26 sampai 9. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Dan ciptakan juga mereka. 28 Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhlah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang dan yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu kita bertanya, kalau tema ini mengatakan dengan tema yang sudah Bapak Ibu tadi mendengar bahwa terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Tentu kita bertanya, lalu apa kaitannya pemulihan ciptaan dengan amanat agung yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Nah, saudara-saudara terkasih, harus kita pahami bahwa ketika alam semesta ini rusak oleh karena kerakusan manusia, bahkan tangan jahil manusia, bahkan ketika alam semesta ini semakin tidak terawat, itu menandakan bahwa moral manusia juga rusak. Bahkan juga hidup manusia hidup hanya bagaimana untuk mementingkan diri sendiri pada zamannya. Tidak pernah berpikir tentang bagaimana alam semesta ini harus dirawat untuk anak cucu, untuk masa depan bangsa bahkan dunia. Saudara terkasih dalam Kristus, bahwa ketika alam semesta ini rusak, manusia hidup dalam dosa, berpesta pora,
hidup semaunya, bahkan melakukan tindakan kenajisan, perzinahan, ketidakadilan, bahkan juga sekaligus tidak berperi kemanusiaan. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang percaya harus menjalankan amanat agung. Dunia membutuhkan Injil Kerajaan Allah. Dunia membutuhkan suasana di mana mengenal kebenaran, bahkan mengenal cinta kasih Allah, bahkan mengenal juga tatanan yang baru, dan hati yang baru, bahkan roh yang baru. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, ini tugas mulia. Dan hendaknya kita menyadari bahwa dengan merelakan diri pergi, bahkan beritakan kabar baik kepada setiap orang, kita akan membuat setiap orang menikmati hidup yang sebenarnya, bukannya hidup menikmati suasana duniawian atau katakan materi semata yang sifatnya sementara. Tapi karena orang itu kenal Kristus, oleh karena kita mau pergi dan mau juga melakukan tindakan mewartakan kabar baik, mengubah hati orang, ini tugas mulia. Dan waktu Yesus mengatakan dengan sebelum dia menyampaikan amanat agung, pada itu Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu artinya apa, saudara? Waktu kita beritakan Injil, kabar baik pada semua orang, siapapun orang, bahkan orang yang sedang butuhkan jalan keluar dari masalah hidupnya. Saudara, kita sedang dalam proses mengandalkan Dia yang mengutus kita. Saudara, pekerjaan amanat agung dalam rangka untuk juga memulihkan, bahkan juga merawat bumi atau alam semesta, dan juga mewartakan kabar baik, inilah tugas mulia dan tidak boleh diabaikan. Saudara, bahwa setiap pribadi sungguh-sungguh membutuhkan keselamatan. Okelah, orang mungkin boleh sangat bangga dengan harta benda yang dimiliki. Okelah, mereka boleh bangga dengan semua jerih payah yang mereka peroleh, dan mereka boleh berkelimpahan. Berkelimpahan secara materi belum tentu, bahkan tidak menjamin orang mengalami damai sejahtera Allah. Ya, lagi bahwa hidup kita ternyata sementara. Alkitab mengatakan kepada kita sekalian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Dan juga sekalian saudara, mari kita akan lihat bahwa Matius pasal yang ke-6 ayat 19-21 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara terkasih, ini bagian penting untuk kita boleh bersama renungkan bagi kita sekalian, bahwa mari kita juga akan semakin juga menjadi warga jemaat yang giat, yaitu merawat alam di mana kita ada. Kebun di mana kita punya kebun yang bisa dirawat dengan baik. Dan merawat juga kemudian secara rohani hidup kita. Bahkan memperhatikan lingkungan yang belum mengenal Kristus, mendoakan mereka. Kemudian saudara-saudara, mari kita akan memperhatikan bahwa pemulihan alam semesta secara materi sedang terus berlangsung. Namun pemulihan secara rohani, orang harus mengenal kabar baik. Tugas kita, orang percaya, harus terus berlangsung. Amin, saudara-saudara.
mengaminkan bahwa ini tugas kita. Kemudian kita lihat memang setiap orang butuh Injil. Dan Paulus mengatakan secara pribadi dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat 17. Ini pengakuan iman yang luar biasa. Dan hendaknya juga menjadi pengakuan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara sekalian terkasih, berbagailah kita yang menjadi pribadi yang bertuhankan Kristus. Kita boleh merawat seluruh apa yang Tuhan anugerahkan buat kita, termasuk alam semesta, lingkungan kita bersama. Namun lebih dari itu kita harus merawat iman kita. Dengan cara bagaimana kita berbagi, bahkan juga menjangkau setiap orang untuk mengenal Dia dalam rangka kita boleh melaksanakan amanat agung. Dialah pengakuan juga Rasul Paulus tentang Injil yang adalah kekuatan Allah. Itu akan menjadi pengakuan setiap orang yang mendengarkan berita Injil kerajaan Allah yang saudara sampaikan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Saya yakin saudara dan juga setiap pribadi warga jemaat, termasuk saya, kita akan menggunakan waktu yang terbaik untuk merawat apa yang Tuhan anugerahkan buat kita dan merawat iman kita dengan terus juga belajar firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bisa mengubah hati orang, bahkan memulihkan setiap orang dalam segala keadaan. Selamat beribadah pada Minggu Trinitas ini, dan selamat untuk melakukan setiap karya tugas panggilan Tuhan. Niscaya Tuhan akan dimuliakan atas hidup saudara, dan kita menjadi alat di tangannya secara sempurna. Amin. Mari bersama-sama kita masuk satu sejenak kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita bersama dengar. Mari bersama kita naikkan salawat kita di depan Tuhan. Dengan segala hormat dan syukur kami panjatkan doa kami pada saat ini ya Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang kami dengar ini merupakan pesan dan amanat sejak dunia diciptakan dan merupakan bagian penting yang bahkan teramat penting merawat alam semesta di mana kami ada. Lingkungan yang kami terima daripada Tuhan, rumah, bahkan ladang, bahkan semuanya yang ada di sekitar kami, dan bahkan semuanya harus kami pertanggungjawabkan. Demikian sebagai orang percaya, kami punya yaitu perintah, yaitu amanat agung, supaya kami memberikan kabar baik kepada semua orang, dan menjadikan setiap orang kenal Sang Juru Selamat. Biarlah Tuhan Kau berikan kesanggupan buat kami, membuat kami benar-benar sungguh melakukan dengan penuh sukacita dimanapun, kapanpun, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yakin jemaat Tuhan di masa-masa boleh juga ada waktu lockdown ini yang sudah berlangsung hampir 3 bulan di masa COVID-19. Kau akan berikan pada kami kesempatan untuk berbagi kasih bisa melalui senyum, salam sapa dan bahkan berkat yang ada pada kami. Begitu nyata kami memelihara hubungan kami dengan baik. Memberkati Bapak supaya juga Engkau akan campur tangan Bapak yang berbaik kami lakukan secara terus-menerus. Berdoa saudara Martinus yang sedang melayani di Papua. Memberkati agar dia boleh terus juga dipakai Tuhan luar biasa. Memperkenalkan Injil bagi setiap pribadi yang sedang ia jangkau. Hari ini Tuhan gereja kami di GKJ Arjunangun berkati bila semangat bahkan upangan Roh Kudus yang boleh membawa kami
untuk kami boleh melakukan setiap karya, sekecil apapun, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan juga masa di mana kami sedang menghadapi new normal, supaya kami boleh menyiapkan diri untuk ibadah selanjutnya pada masa mendatang. Berkati warga jemaat dalam pekerjaan mereka, di masing-masing pekerjaan mereka yang lakukan. Berkati mereka untuk menikmati suasana anugerah Allah. Dalam kesehatan, kekuatan, dan penyertaan dari kuasa Tuhan Yesus akan ada pada kami sekalian. Dan bangsa kami pun kami serahkan pada kuasa Tuhan agar juga bebas dan semuanya akan kami boleh mengalami sukacita dari berbagai macam virus oleh karena Engkau bersama kami. Dan kami boleh mengalami juga sukacita karena kami bebas dari masalah yang sedang kami hadapi. Itulah yang tentu dirindukan oleh setiap pribadi di bangsa kami. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya. Dan sembahyang kami, mohon penyertaan Tuhan juga saat ini untuk anak-anak kami yang juga akan masuk sekolah, baik yang di SD, TK, SD, SMP, SIMU, SMK, dan perguruan tinggi. Tuhan memberkati agar mereka siapkan diri dengan baik untuk juga belajar yang mungkin masih dengan cara online, mereka akan boleh bertekun dan bahkan juga bersemangat. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, dan nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita aturkan persembahan ini dengan kita mengiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait pertama dan kedua. Dan
berdiri, kita bersama-sama membawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Dan Tuhan, saat ini Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menjaga kami. Dan saat ini juga Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan. Kiranya persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri akan memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan ini Tuhan. Kami berserahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan kidung pengutusan kita dari kidung jemaat nomor 242, bait pertama sampai ketiga. Muliakanlah Allah Bapa. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Bersama-sama, terimalah berkat Tuhan ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.